Perkenalkan, nama saya Adinda Anggun Cahyani dengan NIM 2301050170. Konsep dasar antropologi terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada kebudayaan. Dalam antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Konsep dasar antropologi yang kedua ada tradisi, yaitu suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-temurun. Yang ketiga ada difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul. Yang keempat adalah akulturasi, yaitu proses pertukaran ataupun saling memengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Yang kelima ada etnosentrisme, yang artinya tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu lebih baik daripada semua budaya yang lain. Nah, apa itu antropologi? Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti wacana. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari segala tentang manusia. Selanjutnya adalah objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memerhatikan banyak aspek kehidupan manusia. Antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Kemudian pendekatan antropologi ada 4 macam. Yang pertama, pendekatan holistik memiliki arti menyeluruh. Pendekatan ilmu antropologi akan meneliti masalah sosial budaya untuk rangka kehidupan masyarakat menyeluruh. Yang kedua, pendekatan mikroantropologi adalah konsekuensi dari penerapan pendekatan antropologi holistik. Menjadi seorang antropolog harus mampu mempelajari lebih detail dan rinci masalah sampai semua data terkumpul dengan konkret terkait masalah sosial budaya tertentu. Yang ketiga, pendekatan semiotik lebih fokus pada pemahaman kebudayaan sesuai interpretasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dari berbagai macam pandangan dasar subjek penelitian. Yang keempat ada pendekatan komparatif, merupakan metode yang dapat digunakan dalam ilmu antropologi dari awal sejarah. 3 tujuan utama mempelajari antropologi yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu antropologi bertujuan untuk mendeskripsikan objeknya sedetail mungkin. Tentang tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut yang ada di belahan bumi setiap periodenya serta karakter fisik manusia yang hidup di dalam kelompok tersebut. 2. Ilmu antropologi bertujuan untuk memahami objeknya, yaitu manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhannya. 3. Ilmu antropologi bertujuan untuk bisa menemukan prinsip umum mengenai gaya hidup manusia beserta dengan cara gaya hidup tersebut pada akhirnya bisa terbentuk. Contoh kasus antropologi sebagai berikut. 1. Pemahaman tentang influenza di Indonesia dan Barat, artinya studi antropologi dapat mengeksplorasi perbedaan cara pandang dan pengobatan terhadap influenza di Indonesia dan Barat. 2. Konflik di Papua, artinya pendekatan antropologi dan budaya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua yang memiliki keberagaman budaya. 3. Pendekatan kesehatan, artinya studi antropologi dapat mengeksplorasi cara berbagai budaya memandang dan mengatasi masalah kesehatan, termasuk kepercayaan tentang penyakit dan pengobatan. 4. Adat hukum, artinya antropolog dapat mempelajari peran hukum adat dalam berbagai masyarakat, termasuk dampaknya pada masalah seperti pernikahan, warisan, dan pengelolaan sumber daya. 5. Penyelesaian konflik berbasis desa, artinya studi kasus tentang penyelesaian konflik di Desa Yosorejo, Jawa Tengah, dapat menjadi objek penelitian antropologi. Berikut tokoh-tokoh antropologi dunia.